podcast duit ya. Economy and share. Oke, chill ya. Jadi kita mau ngomongin soal duit, ini bakal ngomongin soal ekonomi dan finance seputar hal itu. Nanti yang hadir di sini nggak cuma kita berdua, tapi juga akan ada expert yang pasti seru-seru. Jadi teman-teman tongkrongin aja podcast ini. Yang pasti podcast ini adalah podcast perdana yang sudah kita nantikan ya, Ce. Betul. Gitu, alhamdulillah. Akhirnya Republika punya podcast ekonomi ya. Yeah. Terima kasih. Jadi duit itu kenapa dikasih nama duit? Padahal kan duit kurang Republika kayaknya apa enggak? Justru itu, jadi kita tuh pengen mematahkan tabu soal kalau ngurusin soal agama tuh nggak usah ngobrolin soal duit-duitan, nggak usah ngobrolin soal uang. Justru kita pengen yang berkaitan sama uang juga bersentuhan ya sama yang berkaitan sama nilai-nilai kebaikan gitu. Ya toh, Betul. supaya duitnya juga nggak kemana-mana, nggak salah-salah dipakai kan. Betul. Emang sih, kenapa selama ini umat Islam tuh kayak nggak selalu mengejar uang? Kenapa yang dikejar tuh selalu ibadahnya doang? Kenapa uang nggak dikejar? Ya kan? Padahal sebenarnya kenapa ekonomi itu bisa berkembang luas? Itu salah satunya peran agama juga kan? Di ekonomi syariah misalkan ada ekonomi zakat, ada wakaf, itu kan semuanya berhubungan sama uang, berhubungan sama duit, ya kan? Jadi itulah kenapa umat Islam juga tetap harus mikirin dunia, ya nggak sih? Iya, ada unsur materi yang disenggol di sana karena konteks ibadah kan emang luas banget kan, kayak nggak cuma ibadah sholat, puasa, zakat, itu adalah ibadah yang emang udah wajib kita lakuin, tapi kita semua kan tetap juga butuh disokong kan sama urusan duit gitu. Mau sholat kan harus menutup aurat dan itu harus disupport sama yang proper lah mukenanya, dan itu kan butuh uang gitu untuk situ. Jadi bahwa ngobrolin ibadah, ngobrolin hal-hal yang bersifat nilai-nilai kebaikan itu juga nggak selalu bertentangan tuh sama ngobrolin soal keduniaan, soal ekonomi gitu. Jadi kita mungkin ada yang bilang yang itu sekuler, ngobrolin urusan politik dipisahin sama urusan agama, ya mesti mikir-mikir tuh jangan-jangan kalau misalnya kita misahin urusan agama sama urusan kesehatan keuangan kita, itu adalah satu polar yang lain gitu. Jadi sebenarnya tema duit acara podcast kita ini juga kan luas ya. Kita nggak cuma ngobrolin soal syariah doang, tapi juga secara makro. Bakal ada bahasan energi, mungkin juga soal pangan yang sehari-hari kita temuin, harga-harga sembako, beras, minyak gitu. Selama ini kita nggak sadar ya, BBM itu kita anggapannya kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya itu syariah juga kan ya. Iya komoditas syariah. Iya dong, itu kan soal mensejahterakan umat, mensejahterakan publik, gimana energi itu dipakai untuk sebesar-besarnya kebaikan masyarakat. Tentu, dan kita juga nanti seperti yang Kak Puji tadi bilang, kita gak bakalan berdua aja, kita bakalan undang juga banyak narasumber yang nanti kita bisa ngobrol sama-sama di sini. Tentunya ngobrolinnya secara santai-santai aja ya. Iya. Kita tahu bahwa tiap hari ketemunya sama banyak narasumber yang berat-berat. Tapi kita juga bakal, yang seru juga mungkin nanti bakal ada tips-tips gimana cara mengatur keuangan, mengamati perekonomian gitu. Banyaklah hal-hal yang bakal kita gali di sana. Jadi nggak cuma dari sisi sekedar regulasi pemerintahan aja yang kita kadang melihat di TV itu sudah ngerti gitu ya. Jadi kita juga bakalan bahas tentang personal yang lebih dekat ke kita lah gitu ya. Jadi kita bisa praktikal gitu ya. Benar. Kita familiar banget caranya ngatur uang gimana sih, cash flow kita gimana sih gitu ya. Kita Karena penting banget zakat kan. berapa sih gitu. Kayak gitu. Ingat ya? Ya kan? Jadi Zakat banyak berapa? hal yang bisa kita bahas. Benar. Karena penting banget juga kan untuk ngetahuin hal kayak gitu. Soalnya sebagai kelas menengah ya, kelas menengah itu juga perlu juga kita memperkuat diri kita dengan pengetahuan soal kayak gini gitu. Selain juga ini juga sebagai bentuk dukungan kita tahu terhadap, kan Rasul pesan kita suruh kuat kan, jadi orang yang kuat. Jadi kalau kuat secara finansial dan ngerti ekonomi, kita bisa. Ngerti ekonomi itu juga salah satu
cara kita buat beribadah, ya nggak sih? Jadi kan ibadah itu nggak cuma sholat doang, ya kan, nggak cuma hablum minallah gitu ya, tapi juga hablum minannas gitu, ada unsur manusia di situ. Jadi gimana kita berhubungan sama orang lain, ada unsur berbagi juga di situ. Jadi ya gitu, umat Islam itu kan Islam banget ya gitu, itu hal-hal yang sebenarnya ada by nature aja gitu kita laksanakan sebagai umat Islam gitu, dan ternyata itu tuh bernilai ekonomi gitu tanpa kita sadari gitu. Jadi ada tips-tips juga ya nanti kayaknya, Apa ada tips cepat kaya ada nggak? Insya Allah ya. Insya Allah. Kayak itu bukan soal materi aja Iya, ya? itu soal gimana kita merasa cukup aja. Oh baik, baik. Merasa cukup itu gimana? Berapa harus ada saldo di rekening? Nanti teman-temannya akan kita kasih ininya, sheetnya ya. Oh, bisa. Nah itu juga salah satu kenapa umat Islam tuh perlu paham ekonomi, karena kita kan diminta untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu termasuk salah satunya dalam hal ekonomi, dimana kita bisa berbagi sama orang ya kan. Dimana manusia yang paling bermanfaat itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu, orang yang bermanfaat. Nah itu salah satunya dengan menjadi kaya by materi, tentu kita bisa memberi lebih banyak. Coba ya siapa tuh CEO Twitter yang baru, Elon Musk ya, dia itu kekayaannya tahun 2021 ya, data per Maret kata Forbes nih, katanya kekayaan dia itu sekitar 4.000 triliun. Terus Bill Gates, kalinya APBN kita ya. iya bun. Terus datanya Bill Gates juga kekayaannya itu sekitar 1.900 triliun apa ya kalau nggak salah. Dan data bansos yang dibagi-bagiin Ibu Menteri itu tahun kemarin 45 triliun. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Itu kalau misalkan Elon Musk umat Islam tuh ya, dia zakat 25% udah beres ya. Gitu, Bisa ya. bansos seluruh Indonesia ya kan. Dan begitulah kenapa orang kaya tuh diperlukan, orang-orang kaya dari sisi umat muslim. Itu karena umat muslim yang kaya itu bisa menjaga perekonomian tetap berjalan, di mana uang bisa tetap berputar gitu kan. Itu salah satu ciri ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi, gimana perputaran uang tuh dijaga gitu, uangnya nggak mandek doang, nggak jadi dimanfaatkan untuk segelintir orang gitu. Mungkin podcast kita Jadi gitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu ya podcast selanjutnya, insya Allah lebih menarik, fruitful gitu ya, sangat krenyes gitu, barokah insya Allah. mudah dicerna ya mudah-mudahan, dan juga bisa bermanfaat lah, bisa praktikal kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Itu aja teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.